Selamat siang penonton, investor, mitra, dan semua yang peduli proyek Sovelmash. Anda menyaksikan Expert Time. Hari ini kita bahas berita terbaru proyek dan jawab pertanyaan Anda. Selamat siang yang terhormat para investor sekalian. Selamat siang yang terhormat para mitra kami. Selamat siang para penonton yang budiman. Langsung saja untuk mengantisipasi semua pertanyaan yang mungkin timbul, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Kami telah menerima data terbaru untuk proses pengunggahan. Nomor pengunggahan tersebut kami terima secara resmi pada hari Senin yang lalu. Di sana, dua bagian penting sudah disetujui sepenuhnya dan hanya ada catatan kecil pada satu bagian saja. Hari ini sedang berlangsung rapat di mana semua proyek sedang dibahas, termasuk informasi mengenai hasil rapat komisi. Saya belum memiliki informasi yang benar-benar lengkap, jadi saya rasa akan jauh lebih baik untuk tidak menaruh harapan palsu dan tidak berasumsi bahwa kita akan mendapatkan kejutan apapun yang signifikan. Kemungkinan besar proyek ini akan disetujui hari ini hampir bisa dikatakan nol. Kami telah menunggu momen yang akhirnya tiba, yaitu saat kami bisa mulai menguji mesin-mesin ini yang telah diproduksi secara industri. Stempel, pengecoran, penggulungan, dan semua proses manufaktur lainnya yang terkait. Semuanya dilakukan pada berbagai frekuensi daya listrik dan tegangan listrik yang berbeda. Dan kemudian semua data penting ini akan dipublikasikan secara luas, diunggah ke situs web resmi LLC Sovelmash, dan ditawarkan untuk dijual kepada publik. Namun, tidak hanya akan ditawarkan untuk dijual bebas. Saat ini juga sedang dilakukan negosiasi yang sedang berjalan untuk memasok motor-motor ini beberapa model agar dapat digunakan bersama dengan peralatan lain yang relevan. Tugas utama kami sangat jelas, menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan untuk para investor kami. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami secara konsisten harus memproduksi produk-produk berkualitas tinggi. Pada webinar sebelumnya yang telah diselenggarakan, saya sudah secara eksplisit mengatakan bahwa komponen utama yang paling berpengaruh dalam menentukan biaya produksi secara signifikan ditentukan oleh harga material yang digunakan. Oleh karena itu, yang paling menguntungkan adalah memproduksi produk yang membutuhkan banyak material dan dalam jumlah besar, dan juga yang beroperasi pada frekuensi yang cukup tinggi agar tetap kompetitif. Misalnya motor ini bekerja pada 50-75 Hz, di atas itu akan terjadi kerugian pada besi dan motor bisa terbakar. Motor ini bekerja pada 600 Hz, tapi baik yang 1,5 kW maupun yang 1,5 kW dari yang ini dan yang itu, motor-motor ini bisa dijual sedikit lebih murah daripada yang 1,5 kW, namun tetap menghasilkan keuntungan yang baik. Oleh karena itu, proyek ini ditujukan untuk menghasilkan uang melalui penjualan produk yang menggunakan solusi yang telah dipatenkan berdasarkan teknologi kami. Dan yang ingin saya sampaikan, motor ini bukan dari angle grinder, ada 30 paket, saya bilang 1,75 kW, di sini ada 40 paket yang setara dengan lebih dari 2,2 kW. Adanya teknologi produksi massal memungkinkan kami untuk secara radikal mengubah desain motor ini. Bukan prinsipnya yang diubah, melainkan elemen konstruksinya. Kami mengambil risiko dan itu terbukti berhasil. Apakah poros rotor kecil ini mampu menahan beban 1,5 kW? Mampu, karena daya adalah hasil perkalian putaran dengan torsi dibagi 950. Dengan demikian, torsi pada motor ini, misalnya pada 3.000 putaran dan 18 tetap sama. Namun motor seperti ini selalu digunakan dengan gearbox. Menariknya, sekarang ini kita sedang membicarakan sebuah truk kecil yang secara lincah berkeliling di halaman. Karena kapasitas angkutnya yang mencapai 1,5 ton, yang secara khusus dibahas adalah sistem penggeraknya yang canggih dan sangat efisien. Kami katakan, dengan penggerak seperti ini, hanya dengan 70 paket, ya silakan, itu lebih dari 4 kW. Namun kita tahu bahwa semua mesin listrik memiliki karakteristik yang sangat buruk pada putaran rendah. Semakin rendah kecepatan di celah udara, semakin buruk efisiensi mesinnya. Tetapi jika motor bekerja mulai dari 3.000 RPM ke atas, efisiensinya akan menjadi sangat tinggi. Jadi gearbox ditambahkan ke dalam sistem. Dan gearbox itu tetap ada di sana. Gearbox tetap akan ada,
terlepas dari jenis mesinnya. Hanya saja rasio transmisinya yang berbeda. Dengan begitu, pengemudi akan lebih mudah mengatur kecepatan. Selain itu, ini juga berarti massa yang lebih ringan, biaya produksi yang lebih rendah, dan segala hal lainnya. Motor linear juga mudah diatasi jika terjadi sesuatu yang macet, namun ketika mekanisme tertutup sepenuhnya, penguncian agar tidak terbuka kembali secara tidak sengaja dapat dilakukan dengan sangat mudah dan efisien. Penggerak linear secara keseluruhan terbukti lebih murah dalam jangka panjang dan bekerja jauh lebih halus serta presisi dibandingkan dengan alternatif lainnya. Dan tingkat kebisingannya juga secara signifikan lebih rendah. Oleh karena itu, menurut penilaian saya yang cermat, penggerak linear sangat layak untuk digunakan sebagai penggerak utama pada sistem pintu otomatis dan lift modern yang efisien. Selain itu, pintu dapat bermacam-macam jenisnya, sehingga motor linear dengan menggunakan satu pelat dasar yang kokoh dapat dibuat dengan panjang yang berbeda-beda, tergantung pada lebar pintu yang ada. Meskipun sebenarnya hal itu tidak wajib untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena motornya akan dipasang di dalam kabin utama, sedangkan di bagian pintu hanya akan ada sebuah pelat logam saja. Tidak ada yang lainnya sama sekali. Terima kasih banyak. Menurut Anda, jenis motor apa yang diperlukan untuk mobil listrik keluarga, baik di kota maupun di luar kota, dan skema transmisi seperti apa yang dibutuhkan? Sejujurnya rekan-rekan, saya belum melakukan perhitungan untuk saat ini. Transportasi memang penting, tetapi yang utama adalah konsumsi industri. Di sanalah beban utamanya, karena itu harus digantikan dengan yang lebih baru. Karena misalnya pompa yang menggunakan motor seperti ini atau motor lain adalah dua hal yang berbeda dari segi harga. Karena pada kedua kasus tersebut memang dibutuhkan sebuah inverter frekuensi. Akan tetapi ukuran dan juga dimensi dari baling-baling pompa yang digunakan sangatlah berbeda, sehingga harga jualnya pun menjadi sangat berbeda, terutama sekali untuk kebutuhan utilitas umum yang lebih besar. Oleh karena itu, di Rusia ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi pompa-pompa yang bagus. Di Rusia juga ada produsen inverter frekuensi yang bekerja hingga 900 Hz, dan untuk aplikasi industri umum, silakan rakitlah. Dalam beberapa kasus, memang diperlukan adanya encoder, tapi tidak sampai sejauh itu bisa dibilang begitu. Selain itu, kami sangat berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kami bisa membahas secara lebih mendalam mengenai inverter frekuensi buatan kami sendiri. Sekarang kita sedang membicarakan bahwa di pasar ada kemungkinan untuk mengendalikan motor ini. Kenapa tidak? Ya, motor ini bisa diberi casing. Namun dalam hal ini, casing harus dibuat sedemikian rupa sehingga inverter frekuensi langsung berada di dalamnya. Ini akan sangat menyederhanakan dan menurunkan biaya komutasi. Oleh karena itu, jika bekerja sama dengan mitra dengan baik, kita bisa benar-benar membuat dunia terkesan. Benar-benar bisa membuat dunia terkesan, terutama mengingat bahwa kami sedang melakukan negosiasi untuk pengiriman motor pertama, khususnya untuk Motilek dan lainnya. Namun sayangnya bukan dengan Rusia. Sayangnya bukan dengan Rusia.